Assalamualaikum Ustaz. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Kita mulai ya Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga dirahmati oleh Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini dalam serial Harta Berkah yang mengangkat tema apakah pekerjaanku halal? Sebuah tema yang mungkin bagi sebagian orang bertanya-tanya apakah pekerjaan yang saat ini ia jalani halal dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Ervanduni Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, yang diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Koperasi Konsumen Lariba Solusi Indonesia, bekerja sama dengan Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Semoga kajian malam ini dapat memberikan manfaat dunia akhirat bagi kita semua. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang Allah muliakan, seorang muslim dituntut untuk mencari pekerjaan yang halal dan berkah. Bukan sembarang bekerja atau menghalalkan segala cara. Yang penting mudah mengalirkan uang untuk makan dan kebutuhan diri dan keluarga tercukupi. Bahkan ada yang hanya karena ingin memenuhi hawa nafsunya, ia bekerja dan mencari penghasilan dengan hal-hal dan cara yang Allah dan Rasul-Nya haramkan. Na'udzubillah. Padahal yang terpenting adalah kehalalan dan keberkahan dari pekerjaan dan penghasilan kita. Lalu, apakah pekerjaan kita sudah halal? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervanduni untuk dapat menyampaikan pemaparannya, Ustadz. Barakallahu fiikum jami'an. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kembali bertemu dalam kajian online membahas hukum-hukum Islam berkaitan dengan fikih muamalah maliyah. Semoga pertemuan kita ini, majelis kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT, bertambah keimanan kita, dan Allah Ta'ala berikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di dunia dan membawa kebaikan di akhirat nanti. Tema kita yaitu berkaitan dengan sudah halalkah pekerjaan kita. Tema ini tentunya sangat penting bagi seorang muslim, karena seorang muslim harus menjalankan perintah Allah SWT yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia memperhatikan pada makanannya. Makanan ini tentunya dari usaha yang kita cari. Yang pertama kita perhatikan adalah baik atau tidaknya makanan tersebut. Baik atau tidaknya tentu berdasarkan ketentuan dalam syariat Islam, dalam ajaran kita. Ketika bukan pandangan manusia. Ketika syariat Islam mengharamkan makanan tersebut,
pasti itu tidak baik. Dan ketika tidak ada larangan pada makanan tersebut, itulah yang baik. Dalam arti, kita dalam makanan harus mencari yang halal. Harus makanan yang halal dibolehkan dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mencarinya. Dalam mencarinya tersebut juga ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui. Jangan sampai sesuatu yang kita cari itu sudah halal dibolehkan, tetapi caranya ternyata bertentangan dalam syariat Islam. Maka dua hal ini harus kita perhatikan, caranya dan objek yang kita cari tersebut sesuai dengan syariat Islam. Maka seorang muslim ketika dia akan bekerja, hendaklah memperhatikan, mengetahui lebih dahulu pekerjaan-pekerjaan apa yang dia kerjakan dalam pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini yang dilakukan para sahabat. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, salah satu sahabat bertanya, Ayul kasbi atyab, apa bentuk mata pencarian yang paling baik? Nah, kita mengambil pelajaran dari sini bahwa para sahabat ketika akan mencari rezeki Allah SWT, mereka bertanya dulu, apa bentuk yang paling baik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amalu rajuli biyadihi, yaitu yang paling baik, yang paling halal, paling berkah adalah hasil dari tangan seseorang tersebut. Contohnya seperti bekerja dengan tangannya untuk bertani atau keahlian-keahlian tertentu yang lainnya seperti pandai besi atau pandai tukang kayu dan lain-lainnya. Sebagaimana para nabi juga mereka bekerja dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan berikutnya kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur, yang terpenuhi rukun dan syarat jual beli, syarat sah jual beli. Nah, dari hadis ini yang paling penting bagi seorang muslim memperhatikan apakah dalam mencari tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Maka ketentuan-ketentuan yang kita perlu ketahui dalam bekerja tersebut, ya, bahwa yang pertama bekerja pada hal-hal yang dibolehkan. Nah, ini tentu dibolehkan. Ya. Kemudian tidak tolong-menolong dalam hal yang diharamkan. Nah, ini kaidah yang pertama harus kita perhatikan, yaitu pekerjaan yang kita kerjakan adalah tidak ada larangannya dalam Islam. Jika terdapat larangan dalam pekerjaan tersebut, contohnya ya pekerjaan meramal atau sebagai seorang dukun atau pekerjaan sebagai penyanyi. Nah, ini antara pekerjaan yang diharamkan. Atau kaidah yang berikutnya tidak tolong-menolong dalam maksiat, tidak tolong-menolong dalam hal yang diharamkan tersebut. Nah, contoh-contoh dari pekerjaan ini yang dibolehkan, contohnya melakukan jual beli, ya hukum jual beli asalnya adalah dibolehkan kecuali barang yang kita perjualbelikan tersebut yang diharamkan. Atau yang dibolehkan lainnya seperti sewa menyewa pada hal-hal yang dibolehkan, seperti jual makanan, obat-obatan. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian contoh pekerjaan yang diharamkan dalam Islam seperti bekerja di bank ribawi, bank konvensional. Nah, ini contoh yang diharamkan. Atau bekerja di perusahaan asuransi konvensional. Nah, ini contoh yang diharamkan. Atau bekerja dalam distribusi minuman keras, atau bekerja di peternakan babi, atau bekerja sebagai
notaris, tapi untuk kontrak-kontrak yang ribawi, ya, atau bekerja di tempat perjudian, ya, atau bekerja menjual barang-barang yang digunakan untuk maksiat, contohnya seperti menjual senjata digunakan untuk bermaksiat, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Nah ini. Kemudian berikutnya, tolong menolong dalam kaidahnya tadi sudah kita ketahui bahwa tidak boleh kita bekerja pada hal-hal yang objeknya diharamkan, atau tolong menolong pada hal yang diharamkan. Ya. Nah, bagaimana jika kita bekerja pekerjaan yang halal, tapi ada sebagiannya yang haram? Ya. Contohnya pekerjaan kita tidak berkaitan dengan yang haram. Ya, contohnya dalam membuat makanan, yang kita bikin adalah makanan yang dibolehkan, membuat roti. Tapi di tempat di tempat bekerja kita juga ada pembuatan roti, tapi menggunakan yang haram. Contohnya menggunakan minyak babi, atau menggunakan arak dalam masaknya. Nah, maka para ulama mengatakan adapun pekerjaan kita yang tidak yang dihalalkan ini dibolehkan, tetapi kita tidak boleh kalau ini hanya sifatnya terpaksa. Hendaknya kalau kita berusaha terus mencari pekerjaan yang tidak bercampur dengan yang haram di tempat pekerjaan kita tersebut. Ya. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sungguh telah diturunkan pada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok di tempat tersebut, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Larangan untuk bergabung dengan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, terhadap orang-orang yang melakukan maksiat, berkumpul dengan orang-orang yang melakukan maksiatan kepada Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga bolehnya kita berkumpul kalau tidak lagi terdapat maksiat, yaitu tidak lagi memperolok-olok ayat Allah. Innakum idzam misluhum, kalau kita terus berada di tempat yang dapat kemungkaran tersebut, maka dikhawatirkan seperti firman Ta'ala, idzan innakum idzam misluhum, sungguhnya kalian seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, sungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam keseluruhannya. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengingkari, ya. Nah, ini disebut oleh para ulama, maka ya di samping pekerjaan kita tidak pada objek yang diharamkan, atau caranya selama tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur ketidakjelasan, selama tidak ada unsur yang gharar, yang juga kita perhatikan jangan sampai kita berkumpul ya dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang diharamkan tersebut. Nah, dengan demikian seorang beriman tentu dia tidak akan nyaman di tempat pekerjaannya terdapat hal-hal maksiat. Maka hendaklah dia berusaha mencari pekerjaan yang lainnya yang terbebas dari syubhat tersebut. Ya, harus berusaha untuk mencari yang betul-betul tidak terdapat kemungkaran di tempat pekerjaannya. Dibolehkan hanya sementara. Nah, inilah nasihat para ulama berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam pekerjaan kita. Saya rasa materi yang saya sampaikan cukup ya supaya lebih hidup dengan diskusi dan tanya jawab.
lebih rinci berkaitan dengan tema ini maupun di luar tema dengan cara diskusi dan tanya jawab. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas materi dan ilmunya. Baik, Bapak Ibu, insya Allah saat ini kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat. Dan untuk pertanyaan bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Namun ada beberapa hal yang kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua yang kita prioritaskan adalah yang raise hand ya, baru setelah itu bertanya di kolom chat. Lalu yang ketiga, afwan bagi Bapak Ibu yang bertanya hanya dibatasi satu pertanyaan saja. Kami ulangi, satu pertanyaan saja yang prioritas karena mengingat keterbatasan waktu dan banyaknya yang ingin bertanya. Lalu yang terakhir, jika ingin menyebutkan lembaga lain atau nama fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut karena supaya menjaga adab. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Baik, kita mulai dari Bapak Muhammad Arfi. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz dan tim Lariba Solusi. Ana yang bertanya Ustadz, ini Ana bekerja di perusahaan rental kendaraan Ustadz, di mana customer kita itu kebanyakan customer B2B, tapi bisnisnya itu bermacam-macam Ustadz. Yang pertama ada produk-produk yang halal dan juga ada yang haram. Yang haramnya seperti produk-produk minuman keras, rokok, dan asuransi serta bank. Tapi banyak juga customer produk-produk halal lainnya yang digunakan mobil kami itu digunakan untuk operasional kegiatan operasional mereka, Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya ini, apakah hal ini menyebabkan gaji atau pendapatan dari yang saya miliki itu tidak halal, dan karena saya merasa akhir-akhir ini seperti keberkahan dalam gaji saya itu berkurang Ustaz, dikarenakan mungkin ada beberapa faktor yang saya rasakan di akhir-akhir ini, dan juga di tim saya sendiri memang lebih banyak bisa dibilang mereka orang-orang awam yang masih bermaksiat ya Ustaz ya, jadi mereka mendengar musik dan juga ghibah segala macam, jadi hati saya jadi kurang tenang gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jangan ditutup dulu ya Pak Muhammad Ari, saya butuh penjelasan lebih rinci lagi berkaitan dengan pekerjaan antum sebagai apa di tempat sekarang ini. Pak Muhammad Arfi. 6 Ustaz. Sebagai apa? Ana di sini sebagai customer service Ustaz. Ya, sebagai customer service, yang mana di tempat pekerjaan antum menyediakan layanan apa tadi? Nyewakan rental kendaraan Ustaz. Kendaraan, dan layannya bercampur ya, ada yang Betul. halal ada yang haram begitu. Iya betul Ustaz. Nah, pertanyaannya apakah gaji antum halal? Nah ini adapun pekerjaan antum adalah untuk hal yang dibolehkan ya, maka jelas gaji antum adalah halal karena pekerjaan dari yang halal, tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang mana merentalkan. Pada dasarnya bagaimana kita hukumnya bermuamalah dengan orang yang sebagian ada yang haram, ada yang halal, ya. Yang mana tadi disampaikan kendaraannya terkadang digunakan untuk maksiat dan juga ada yang halalnya. Maka hukum asalnya ini dibolehkan selama transaksi kita dengan mereka dalam hal yang dibolehkan dalam syariat Islam. Nah ini hukum transaksi dengan orang yang bercampur antara halal dan haram. Dalilnya apa? Dalilnya karena Nabi SAW bermuamalah jual beli yang mana dibolehkan ya dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kufar Quraisy. Nah, yang mana
Allah sudah mensifati orang Yahudi dan kufar Quraisy ini mereka melakukan judi, kufar Quraisy ya. Nah, kemudian orang Yahudi melakukan riba, suap, nah, bercampur yang halal dan haram. Maka transaksi yang dibolehkan dengan mereka yaitu hanya yang boleh saja. Jadi halal gaji kita. Cuman yang jadi masalah adanya kewajiban ingkarul mungkar. Dan tadi ayat yang kita sebutkan, ingkarul mungkar ini yang paling kita perhatikan dalam tempat bekerja. Maka kita harus mengingkari maksiat-maksiat yang ada di sekeliling kita. Ayat tadi kita sampaikan bahwa jangan kita berkumpul dengan orang-orang yang melakukan mendustai ayat Allah Ta'ala. Orang yang di antara maksud mendustai yaitu sudah tahu tapi dia tetap melakukan maksiat tersebut. Maka kewajiban kita yaitu memberitahu pada teman-teman kita dakwah, yang memberitahu mereka, kemudian beritahu tempat kita bekerja bahwa di merentalkan yang haram ini dilarang dalam Islam supaya lebih berkah. Nah, antum ada kewajiban untuk memberitahukan tersebut. Kemudian kalau seandainya mereka tetap demikian, maka kita berusaha ya untuk terus mencari pekerjaan yang tidak bergabung pada tempat pekerjaan itu, hal-hal yang diharamkan supaya lebih tenang dan tidak ada berdosa karena membiarkan mereka dan tidak mengingkarinya ya. Jadi berusahalah untuk mencari tempat yang bebas dari maksiat. Wallahu ta'ala. Berarti kalau untuk ingkarul mungkar ketika teman-teman kita mungkin bermaksud mendengarkan musik dan ghibah, mungkin kita bisa memberitahukan mereka, tapi ketika mereka tetap melakukan hal itu, kita tutup telinga mungkin mendengarkan kajian seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Iya, bentuk mengingkari mungkaran itu kan ada tingkatannya. Pertama, kalau kita memiliki kekuasaan, maka dihilangkan yang kekuasaan. Kemudian berikutnya dengan ucapan, menyampaikan dengan tahapan-tahapan. Yang paling pertama ya dengan kelembutan dahulu. Kemudian lihat kalau dia berubah, alhamdulillah. Kemudian kalau tidak, mulai ketegasan ucapan. Nah, kita ketegasan bahwa mulai dengan menyampaikan ini yang sikap saya, misalkan yang untuk telinga, dan begitu seterusnya. Ya, kalau tetap tidak mau, maka ingkari dalam hati dan berusaha mencari tempat pekerjaan yang lain agar kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang demikian. Wallahu ta'ala. Ustaz, berarti gaji saya ini ada keberkahan atau tidak ya, Ustaz? Kalau dari hasil pekerjaan itu tadi halal, pasti itu berkah. Ya, kemudian keberkahan itu bertingkat. Bisa jadi dari hasil itu halal, tetapi keberkahan itu makin banyak ketika kita makin bagus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting adalah jaga hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Ketika kita betul-betul menjalankan syariat Allah seluruhnya, meninggalkan yang diharamkan, maka makin berkah ya seluruh kehidupan kita, baik dari waktu, rezeki, semuanya akan berkah. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana ketakwaan kita menjalankan syariat ini secara keseluruhan. Di sanalah meningkatkan keberkahan. Ya. Ustaz. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallah fiik. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Aditya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Jadi kantor Ana ini kadang-kadang ada proses importasi barang gitu, Ustaz. Jadi berhubungan dengan bea cukai yang terkadang harus melakukan hal-hal yang ya semacam sogokan gitu ke petugas bea cukai, Ustaz. Bukan Ana yang melakukan itu, tapi pihak ketiga gitu ya. Cuman itu bagaimana penghasilan Ana gitu, Ustaz, di perusahaan yang sekarang ini, Ustaz? Antum yakin ya di pekerjaan itu nggak ada yang haram ya? Jasa yang antum layak berikan adalah halal ya? Insya Allah jasa yang kita berikan jasa umum seperti pengiriman barang gitu. Cuman terkadang ada
barang-barang yang masuk ke Indonesia ini butuh, ya ada yang harus dilakukan pembayaran secara tidak resmi ke petugas seperti itu, Ustaz. Ya, bukan antum melakukannya ya. Bukan, Ustaz. Ana Tadi sebagai sama. sales, Ustaz. Sebagai Ana sebagai apa? sales, sebagai sales marketing, mencari klien gitu, Ustaz. Jadi kalau begitu sama yang jawaban tadi ya, maka gaji kita halal dari pekerjaan yang halal. Nah, kemungkaran tersebut wajib kita ingkari. Ya, memberitahukan dengan cara menyampaikan dengan cara yang terbaik, lemah lembut, yang tadi sama seperti jawaban sebelumnya. Dan setelah kita mengingkari, tetap melakukan, berusaha kita untuk mencari pekerjaan yang lain yang tidak ada hal yang diharamkan tersebut. Ya, kena perintah untuk larangan berkumpul dengan tempat maksiat. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, kita ke penanya selanjutnya kepada Ibu Emi Apriliani. Bisa disebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana Emi Apriliani dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Emi. Jazakallah khair atas ilmunya, Ustaz. Ana ingin bertanya, jika kita ingin membeli atau menukar mata uang ya Ustaz ya, itu kan sekarang kebanyakan transfer dulu aja, nanti ambil di money changer-nya itu Ustaz. Itu yang Ana pernah baca kan memang sebenarnya kan mata uang harus cash ya Ustaz ya. Mohon penjelasannya aja Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Fiki barakallah. Terima kasih Bu Emi. Nah, bagaimana hukumnya tukar menukar mata uang tidak cash? Contoh yang disampaikan Bu Emi, kita mensepakati pertukarannya melalui WA atau chat, kemudian transfer sekarang cuman ngambil uang negara lain tersebut nanti. Uang ini adalah termasuk komoditi ribawi. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, "Adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati maslan bimislin yadan biadin." Emas dengan emas, perak dan perak harus sama ditukar dan harus tunai. Kemudian Nabi mengatakan, "Faidzal talafatil asnafu fabiyukai fasyitum idza kana yadan biadin." Kalau berbeda disarankan harus tunai. Ya. Contohnya emas ditukar dengan perak. Di masa Nabi SAW, di antara bentuk emas yang paling banyak yaitu adalah dinar dan dirham. Ya, dinar adalah alat tukar dan dirham juga alat tukar. Maka para ulama mengatakan di antara komoditi ribawi yang disama dengan emas dan perak adalah alat tukar, yaitu uang. Maka berlakulah uang ya, yang zaman kita sekarang ini walaupun bukan emas dan perak, tapi karena dia sebagai alat tukar, berlakulah komoditi ribawi. Maka dengan ucapan Nabi tersebut menjelaskan bahwa jika jenisnya berbeda uang tersebut, ya, contohnya rupiah dengan dolar, maka disarankan harus tunai. Kalau tidak, maka terjadi riba nasiah, riba dengan sebab tundanya salah satu penyerahan alat tukar tersebut. Karena ketika kita sepakatnya harga dolar misalkan 15.000 saat sepakatan, kemudian ditunda penyerahannya, maka pasti ada perbedaan nilainya saat kita mengambil uang dolar tersebut. Nah, perbedaan itulah menyebabkan riba. Ya, misalkan saat sepakatan 15.000, tapi ketika mengambil dolarnya sudah berubah menjadi 15.100 rupiah misalkan. Nah, ini akibatkan adanya pertambahan. Ya, riba inilah hikmahnya diharamkan oleh syariat. Maka tidak boleh, harus tunai. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, Bapak Andri Saputra, bisa disebutkan asalnya?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Andri dari Tangerang. Ya, Izin Pak bertanya, Andri, Ustaz. ahlan. Silakan. Barakallahu fikum untuk Ustadz dan juga tim Lario Consulting. Ana bekerja di perusahaan telekomunikasi yang menjual jasa internet dan semacamnya. Dan juga Ana berposisi sebagai akuntan di perusahaan tersebut yang spesifik mencatatnya hanya mencatat penjualan, sales-nya. Yang ingin Ana tanyakan adalah bagaimana Ana jika ada invoice fiktif yang dimana mungkin transaksi itu dibuat untuk mengkelabui transaksi suap dan lain-lain. Apakah ini termasuk tolong menolong dalam maksiat? Yang kedua, bagaimana teman-teman Anda yang mencatat pinjaman-pinjaman ribawi? Pinjaman ribawinya di akunting sendiri, di kami sendiri tidak ada deal-dealannya di divisi atau departemen lain. Kita hanya mencatat uang masuknya dan bunganya saja. Nah, mungkin dan juga di perusahaan ya mungkin dicukupkan dua dulu ya Pak ya. Biar oh iya, maafkan. Ya, baik, jazakallahu khair Pak. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Pak siapa tadi? Pak Andri. Pak Andri, Ya, invoice fiktif itu maksudnya tagihan fiktif tapi menyuap gitu. Maksudnya gimana? Ya, tagihan itu dibuat untuk mengkelabui bahwa itu uang keluar dan uang masuknya itu sebagai transaksi suap atau menyerahkan uang kepada orang lain untuk melicinkan suatu proyek itu maksudnya. Kita sebagai yang ngapain Pak? Saya hanya mencatatnya aja, jadi invoice tidak dibuat di saya, deal-dealan tidak di saya, penyerahan suap juga tidak di saya. Saya hanya mencatat harus mencatat ada transaksi itu gitu. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, ini apakah termasuk langsung atau tidak ya? Nah, karena tidak ikut dalam deal-dealannya tersebut ya, tapi hanya mencatatnya saja. Jelas di sini langsung atau tidaknya saya tidak bisa menentukannya sekarang. Ya, yang paling penting adalah itu kita mengetahuinya ada suatu maksiat. Ya. Satu maksiat, maka ada petugas kita untuk mengingkarinya, menyampaikan. Maka berusahalah untuk mencari pekerjaan yang tidak ada hal demikian. Ya, menjelang ketemu maka masih boleh kita bekerja di sana. Wallahu ta'ala alam. Ya, karena memang tidak langsung untuk deal-dealannya, hanya mencatat saja. Nah, begitu juga dengan tadi yang ribawi, mencatat ribawinya. Ya, maka itu juga termasuk ada peran kita juga, ya adanya wajib mengingkarinya. Nah, karena bukan kita yang deal-dealan ribanya, tapi ada ada unsur membiarkannya di sana sehingga mencatatnya. Oleh karena itu, ini juga sesuatu hal yang dilarang dalam syariat. Maka berusaha untuk mencari pekerjaan keluar dari pekerjaan tersebut yang bentuk pengingkarannya. Karena mungkin ya repot kita untuk mengingkarinya karena tidak memiliki kekuasaan. Pertama, sikap kita saat sekarang ini adalah menyampaikan, mengingkari dengan ucapan, ya dengan cara yang terbaik. Semoga mereka mendapat hidayah. Ya, terus berusaha. Nah, ketika melihat tidak ada perubahan, maka berusaha mencari pekerjaan yang lain. Wallahu ta'ala. Ya. Barakallah. Jazakallah khairan. Barakallah. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khair. Ustadz, mungkin bisa ini mungkin pertanyaan dari chat ya Ustadz ya. Mungkin sama kurang lebih, tapi mungkin jawabannya begitu ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Hanif dari Pamulang. Saya pernah mendengar suatu ceramah yang mengatakan bahwa kita boleh bekerja di bank konvensional atau bank ribawi, tapi asalkan bukan di bagian yang ada unsur riba-ribanya.
unsur-unsur ribanya seperti pembuatan akad kredit dan kawan-kawan. Jadi kita masih dibolehkan apabila kita kerja di bagian IT dan lain-lain. Kalau seperti itu bagaimana, Ustaz? Ya. Contohnya bagian IT yang dipakai di perbankan, ya. Nah, kita tahu bahwa IT kita ini akan digunakan langsung untuk proses transaksi mereka, ribawi mereka. Maka ini langsung, ya. Ini tolong menolong yang langsung. Dan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, karena tidak mungkin IT kita digunakan yang bukan untuk ribawi di sana, hanya untuk pelaksana ribawi saja. Kecuali memang dalam IT kita itu tidak ada penggunanya untuk ribawi. Nah, itu ya tidak langsung. Wallahu ta'ala. Tapi kalau langsung maka itu tidak boleh. Ya. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke raise hand yang selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan, ya, Iya. yang langsung itu contohnya seperti ucapan Nabi SAW, la'anallahu akila riba wa mukila wa katiba wa syahidahum sawa. Semoga Allah melaknat pemakan riba, yang memberikan riba, penulis riba. Nah, jadi dalam transaksi riba itu kan ada juga yang notarisnya, misalkan yang membuat kontraknya. Nah, berarti dia itu juga termasuk langsung, dia yang membuat langsung kontraknya. Atau saksinya, dia juga ikut di sana. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan mereka seluruhnya sama. Nah, IT kita ternyata dengan aplikasi yang kita bikin itulah jadi transaksi-transaksi riba, berarti itu langsung, ya. Demikian ini dilarang tolong menolong dalam riba dan sama dosanya. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Resen, yaitu kepada Ibu Sofi. Mungkin bisa dijelaskan dari mana dan asalnya? Ya, halo, Assalamualaikum. Nama saya Sofia dari Bandung. Menyambung yang tadi sih, jadi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan software house gitu, itu kan ada beberapa klien yang dari perbankan. Nah, kalau misalnya kita nggak ikut di project tersebut, tapi dari awal nggak ikut di project yang perbankan itu, seperti apa ya? Cuman kan secara cash flow dari perusahaan itu tetap bersatu gitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Ya, menyikapinya tadi sikap kita, ya, pekerjaan kita halal, gaji kita halal karena bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur halal dan haram. Tetapi ada dalam syariat Islam kewajiban mengingkarinya, ya. Mengingkarinya, tidak bentuk ingkari ya dengan menyampaikan, dan tadi kita sudah sampaikan. Dan kalau masih mereka tetap di sana, tidak boleh kita terus bekerja di sana, harus mencari pekerjaan yang lain yang tidak ada tempat pekerjaan kita tersebut hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena ini termasuk mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah menjelaskan bahwa itu diharamkan dan mereka tetap melakukannya. Jadi kita tidak boleh tetap duduk di sana terus, harus berusaha mencari pekerjaan yang tidak ada maksiat. Allah Ta'ala berusaha mencari yang betul halal, tidak bercampur dengan yang haram. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan kepada Bapak Herdian Ertresna, mungkin bisa disebutkan asalnya. Ya, Bapak Herdian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini kan pakai syari hitam-hitam ya Ustadz. Jadi sekarang agak susah cari kerja gitu. Tawaran yang masuk adalah, sorry, maaf, gimana Ustadz? Lagi Bu, tadi nggak jelas. Ana pakai syari hitam-hitam. Jadi agak susah sekarang ini untuk dapat kerja lagi. Tawaran yang masuk itu banyaknya adalah ilustrasi desain Ustadz. Sedangkan untuk game dan produk-produk itu mereka rata-rata mintanya kayak kartun gitu Ustadz, makhluk hidup. Jadi batasannya itu gimana ya Ustadz?
Buat apa, Bu? Kartun untuk apa, Ibu? Buat game atau buat produk kayak tas gitu, Ustadz. Yang konsumsinya bukan anak, tapi semua umur gitu, Ustadz. Tas, tapi ada gambar gimana? Penjelasan lebih rinci gimana, seperti apa, Bu? Jadi game di Android gitu, atau tas, desain tas, tapi dia maunya gambar makhluk hidup seperti seperti ikan atau manusia gitu, Ustadz. Hewan itu apa dengan kita tidak pakai mata, tidak menggambar sempurna, itu dibolehkan atau memang tidak boleh sama sekali, Ustadz? Ya, masalah ya. Nah, betul, Ibu sudah menyampaikan tadi ya, bahwa kaidahnya karena membuat tadi animasi yang makhluk bernyawa itu seperti menggambar dengan tangan. Cuman sekarang sudah pakai aplikasi tadi, maka ini termasuk yang dilarang. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna min asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati al-musawirun. Di antara orang yang paling berat azabnya di akhirat nanti adalah orang yang menggambar. Maksudnya menggambar dengan tangan. Yaitu baik itu dengan menggunakan pensil, tapi sekarang sudah canggih dengan aplikasi-aplikasi sehingga muncullah gambar-gambar yang makhluk bernyawa. Maka ya caranya dengan tidak membuat makhluk itu sempurna, misalkan dengan menghilangkan matanya. Adapun kalau tujuannya untuk anak kecil tadi, kemudian tujuannya untuk kartun anak dengan mendidik ajaran Islam, maka masih dibolehkan oleh para ulama. Ya, walaupun sempurna memang terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, ya, sebagian ulama mengatakan dibolehkan kalau tujuannya untuk pendidikan anak-anak, ya, atau pendidikan Islam bagi orang awam, maka itu masih dibolehkan. Tapi kalau tujuannya bukan untuk pendidikan atau pengajaran, maka tidak dibolehkan. Apalagi pembuatan game ini saya rasa bukan pendidikan. Ya, maka dibolehkan untuk hal yang pendidikan, ada ajaran-ajaran Islam yang ingin disampaikan, maka masih dibolehkan menurut sebagian para ulama. Wallahu ta'ala. Faham, Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan kasiran. Iya, Ki. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Pak Sujat. Bisa disebutkan asalnya, Pak? Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik Pak. Saya pertanyaannya yang udah saya kirim di chat tadi Pak. Jadi begini Pak, saya kan bekerja di suatu perusahaan IT. Nah, perusahaan IT-nya itu kan perlu menyimpan data pribadi usernya seperti KTP dan sebagainya. Nah, dari yang saya ketahui itu dari pemerintah itu punya kayak aturan gitu Pak. Jadi data-data tersebut harus disimpan di data center sendiri yang ada di Indonesia. Nah, akan tetapi si perusahaan ini itu dia bisa merekayasa bisnisnya biar ketika diaudit itu dia loss. Jadi perusahaan itu nggak nyimpan datanya di data center sendiri, tapi di cloud kayak di Google atau Amazon gitu. Nah, tapi si perusahaan itu punya engineer yang bisa merekayasa bisnisnya biar bisa lolos audit. Nah, apakah penghasilan perusahaan tersebut itu halal, dan bagaimana dengan karyawan yang ada di perusahaan tersebut, apakah gajinya juga halal atau tidak, Pak? Seperti itu. Ya, Masya Allah. Sujat ya. Kira-kira menurut Pak Sujat, apa yang dikhawatirkan pemerintah? Biasanya aturan pemerintah pasti untuk kebaikan. Kira-kira menurut Bapak apa? Saya kurang tahu Pak. Bapak bisa menangkapnya Pak. Kenapa harus ke data center tersebut? Baik Pak. Kalau mungkin dari yang ini ya, kalau kenapa harus di data center sendiri yang ada di Indonesia, mungkin karena itu kan perusahaannya menyimpan data-data pribadi usernya kayak KTP dan lain sebagainya. Nah itu biar aman kan,
mungkin pemerintah mikirnya disimpan aja bikin aturan buat nyimpen datanya di data center Indonesia milik sendiri, nggak boleh di cloud kayak di Google atau Amazon gitu. Mungkin seperti itu. Baik. Jadi dikhawatirkan nanti akan disalahgunakan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga pemerintah membatasi. Nah, itulah aturan yang ingin diinginkan oleh pemerintah, menghilangkan kemudaratan. Maka dengan demikian kita sebagai seorang muslim wajib mentaati aturan pemerintah tersebut karena Allah Ta'ala mengatakan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasul serta pemimpin kalian dalam kebaikan. Dan pemerintah pasti mengetahui itu akan berdampak buruk bagi kliennya, akan bocor datanya, ya ini tentu berbahaya. Akan banyak mudarat yang diterima oleh si klien tadi ketika data pribadinya tersebar, ya bisa diambil oleh orang umum. Nah, demikian ini adalah suatu kemungkaran, ya, karena mengingkari aturan pemerintah. Maka perusahaan tersebut mereka sudah melakukan tidak taat dalam syariat Islam berkaitan dengan mematuhi pemimpin. Maka perbuatan ini adalah dosa. Pertanyaannya tadi apa? Gaji Bapak ya? Iya, Pak. Apakah pendapatan perusahaan itu halal atau enggak karena udah melanggar peraturan itu, dan gaji karyawannya itu bagaimana? Sebetulnya kayaknya itu hanya soal penyimpanan data saja ya. Tapi pekerjaan yang utamanya apa ya dalam perusahaan tersebut? Ini Pak, saya di bagian IT-nya khusus menangani servernya juga seperti itu. Perusahaan itu memang menyimpan data. Iya Pak, perlu menyimpan data KTP penggunanya seperti itu untuk keperluan identitas. Memang penyimpanan data ya, data center ya berarti perusahaan ini. Memang itu tugas utamanya Pak, layanan jasanya. Ini Pak, untuk datanya itu seperti data-data user biasa kayak email, password gitu. Cuman dia nyimpen KTP juga untuk verifikasi kalau usernya itu benar-benar dari Indonesia seperti itu. Maaf saya belum bisa ini Pak, nyebutkan nama perusahaannya. Jadi, menyebutkan perusahaan, tapi perusahaan ini jasanya apa Pak ya? Kalau boleh tahu. Jasanya memang nyimpan data. Bukan Pak, jadi ada saya takut menyebutkan jasanya karena kalau misalnya saya sebutkan langsung bisa ketahuan nama perusahaannya Pak. Soalnya gitu ya. Kan ada satu Pak di Indonesia Pak. Kalau begitu ya, apakah kalau Bapak sebagai apa pekerjaannya? IT yang menangani itu Pak, server buat kayak nyimpen data dan lain sebagainya. Ikut membantu yang hal yang itu, membantu yang tadi. Iya Pak, jadi satu tim gitu Pak. Satu timnya nggak boleh berarti. Ngikut atasan gitu. Boleh Pak, maka berusahalah mencari pekerjaan yang lainnya yang tidak melanggar aturan tersebut ya. Berusaha kalau tidak maka ingkari, semoga berubah. Kalau tidak maka keluar segera dari pekerjaan yang bertentangan tersebut. Wallahu ta'ala. Kalau di karyawan yang di departemen yang berbeda itu apakah tidak masalah atau bagaimana ya? Nah, departemen yang tidak ada kaitannya dengan tadi, maka mereka halal bagi mereka, tapi wajib mengingkari dan juga tidak boleh lama-lama di sana kalau seandainya masih tetap melakukan hal itu. Oh, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan chat. Satu chat dulu Ustaz, dari Ibu Nur Hatifah. Bismillah Ustaz, maaf saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita bekerja di tempat yang hampir 90% adalah pria, di mana pekerjaan pekerjaan hanya sebagai berbicara jika tentang pekerjaan, komunikasi kebanyakan by chat. Ya, ini tentu pertama dalam syariat Islam yang perlu kita ketahui, kewajiban laki-laki untuk bekerja. Ya, bagi seorang wanita tidak ada kewajiban untuk bekerja dan dibolehkan bekerja dengan syarat izin dari orang tua atau suami kalau sudah menikah. Kemudian syarat berikutnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Contohnya tidak tabaruj, ya, tidak memakai wangian, tidak berhias keluar. Kalau itu berarti jadi haram pekerjaan tersebut.
Kemudian nanti di pekerjaan jangan sampai berdua-duaan ya dengan laki-laki yang bukan non-muhrim. Maka ini harus dihindari. Kalau terdapat maka menjadi haram pekerjaannya tersebut. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke raise hand kepada Bapak Cahya Nugroho. Bisa disebutkan asalnya, Pak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari Jogja, Ustaz. Bertanya, bagaimana hukum bekerja di Bea Cukai, Ustaz? Karena di Bea Cukai sendiri kita ketahui bahwa tugas utama kita ketahui adalah tugasnya memungut biaya masuk, biaya keluar, cukai dan lain-lain. Namun di sisi lain di situ ada tugas pengawasan, Ustaz. Yang mana kita harus mengawasi barang yang masuk keluar itu apakah mengancam keamanan industri, ekonomi maupun masyarakat dalam negeri itu sendiri, Ustaz. Dan dengan apa kaitnya, perbedaannya bea cukai saat ini dengan user ya, Ustaz. Yang saya pernah baca kan ada seorang tokoh ekonomi Muslim yang mengemukakan user ya atau pajak atas perdagangan yang melewati batas negara, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Mohon penjelasannya. Pertanyaannya apa? Ulangi lagi Pak, apa hukumnya bekerja di hukum bekerja di bea cukai? Karena kan seperti kita ketahui tugasnya adalah memungut biaya masuk, biaya keluar. Tapi di sisi lain ada tugas lain yaitu pengawasan keluar barang masuk itu, Ustaz. Yang berpotensi mengancam ekonomi maupun industri maupun masyarakat itu sendiri seperti narkoba atau segala macam. Itu, Ustaz. Bea cukai ini berarti pajak Pak ya? Lebih ke biaya pemungutan biaya masuk, biaya keluar sama cukai, Ustaz. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya semua barang itu kita pungut, karena mungkin ada yang beberapa negara yang melakukan perjanjian perdagangan itu bahkan tidak dipungut biaya masuknya, Ustaz. Masa nol jadi biaya masuknya. Sebagian ada yang sebagian enggak soalnya, Ustaz. Makanya ada keraguan bagaimana hukumnya, Ustaz. Wallahu ta'alam. Nah ini saya rasa pajak ya. Kalau masuk bayar dulu. Nah ini pajak biaya ini ya. Maka sebetulnya hukum pajak ini pendapat yang kuat dari para ulama dibolehkan selama tidak ada unsur kezaliman. Ya. Pertama, karena ada aturan-aturan ulama pendapat yang kuat membolehkan, tapi ada aturan-aturannya. Di antara aturannya, kaidah yang perlu diperhatikan, tidak menzolim. Pertama, memang darurat. Contohnya darurat memang dibutuhkan untuk menjaga juga bisnis di dalam negeri supaya tidak hancur. Nah ini kemudian di antara hal yang penting juga darurat itu contohnya memang kebutuhan negara untuk belanja karena tidak memiliki uang lain, maka sifatnya darurat. Kemudian juga harus pantauan para ulama. Artinya sesuatu yang darurat tersebut tuqaddaru biqadariha, disesuaikan dengan kedaruratannya. Ada kemungkinan naik atau turunnya. Selalu dipantau oleh para ulama. Kemudian tidak menzolimi, ya tidak ada unsur kezaliman. Maka kalau ini terpenuhi maka dibolehkan. Tapi kalau ada unsur kezaliman, ada unsur suap di sana, ya maka ini menjadi diharamkan. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Siap, bisa dipahami, Ustaz. Ya, terima kasih. Jazakallahu khair atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Reza mungkin bisa disampaikan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana dengan Reza dari Tangsel, Ustaz. Izin bertanya. Ya. Bagaimana hukumnya bila seseorang masih terikat hutang KPR syariah dengan bank, tapi seperti yang kita tahu lah akad syariah di kebanyakan bank seperti apa. Lalu karena ada hutang itu tertunggak dan ada ancaman kemudaratan yang lebih besar, yaitu kehilangan rumah tempat tinggalnya. Bagaimana hukumnya mengambil pekerjaan di mana masih bercampur antara yang halal dan haram,
karena itu memang bidang pekerjaannya selama ini yang sudah terlanjur digeluti. Sekian Ustaz. Itu aja Tanyakan apanya Pak? Maaf Pak, yang ditanyakan apanya? Jadi bagaimana hukumnya mengambil pekerjaan demi menjaga kehormatan dan mencegah mudarat yang lebih besar dengan kasus seperti itu. Kalau di pekerjaannya tidak secara langsung sih, tapi berkaitan memfasilitasi kemaksiatan gitu. Periklanan misalnya Ustaz. Iklankan maksiat gitu. Bukan, misalnya mengatur strategi periklanan tetapi tidak membuat kontennya misalnya. Jadi di mana harus beriklan tapi kebanyakan iklan-iklan yang diproduksi oleh pihak lain yang kemudian akhirnya ditayangkan itu biasanya menampilkan aurat, musik gitu. Tapi tidak ada kontrol, kita tidak punya wewenang atas konten itu. Ya. Jadi pertanyaannya yang pekerjaannya aja berarti kan ya? Kerjanya itu kan yang mana kita memberi layanan di mana tempat-tempat yang baik untuk beriklan gitu ya. Tapi nanti iklannya ada yang halal, ada yang haram. Maka kita pilih yang halal. Bisa milih nggak Pak yang halal saja iklannya? Tidak, karena ini pekerjaannya lebih konsultan. Jadi di mana produk tersebut sebaiknya beriklan misalnya. Berapa banyak di media-media mana saja dan berapa banyak misalnya. Mudahnya seperti itu. Dan kita tidak tahu iklan yang akan ditampilkan seperti apa. Tapi kita juga tahu bahwa di Indonesia kebanyakan konten-konten kalau audiovisual biasanya menampilkan minimal jingle-nya kan, musik, dan kebanyakan ada menampilkan aurat juga. Ya. Jadi waktu kita menyampaikan itu belum tahu apa yang diiklankan Pak ya? Produknya tahu, tapi isi iklannya apa tidak tahu. Tidak tahu pasti. Ya, menurut alam selama kita tidak tahu maka itu kemasannya boleh. Boleh Pak. Tapi tadi Bapak sudah mengetahui ternyata subhannya sangat besar ya. Adapun gaji Bapak terima tadi adalah halal karena kita hanya mengiklankan produk yang halal gitu ya. Tapi ternyata iklannya ada yang haram belakangan kita tahu dan sebaiknya ya menjelang kita mendapatkan yang halal yang tidak bercampur yang haram tersebut masih dibolehkan. Wallahu taala alam. Ya. Jazakallah khairan. Ustaz. Tidak berhubungan langsung. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, kita lanjut kepada Bapak Imam Syafi'i. Mungkin bisa disebutkan asalnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Afan, ana Imam dari Balikpapan. Silakan Pak Imam. Ya. Ana ingin menanyakan bagaimana pembayaran ketika kita ekspor emas tonan gitu ya. Sedangkan dalam penjualan emas harus jadan biadin gitu ya. Itu gimana? Atau kita pakai cash keras gitu ya? Bagaimana Ustaznya? Saya kelahir. Gimana selama ini? Sudah lakukan atau belum, Pak? Belum sih. Hah? Belum. Soalnya baru ada orderan dari Elon Musk ini. Nah, baru ada orderan. Orderan maksudnya antum menjualnya atau membelinya? Menjualnya, yang membeli Elon Musk. Itu menjualnya. Kayaknya Mas enggak, yang beli Elon Musk, Ana yang bagian menjualnya gitu. Nah, itu memang menjual emasnya itu apa cuman suratnya aja, Pak? Menjual emas. Tapi emas itu kan ada suratnya ya? Iya, ada suratnya. Nah, suratnya itu yang harus tunai. Suratnya. Maksudnya gimana, Ustaz? Biasanya emas kalau sudah tonan itu bukan barang diangkat lagi, Pak. Emasnya tetap biasa. Oh, berarti suratnya yang suratnya itu.
Oh, gitu ya. Tidak mungkin antum angkat mas ton itu, misalkan transfer diangkat, nah itu tidak mungkin. Itu hanya surat-suratnya itu aja. Oh, hanya surat-surat aja ya. Sertifikatnya itu yang Oh, dalam sertifikatnya aja ya. Oke. Terus pembayarannya gimana ya kalau pembayarannya? Ya, pembayaran yang sertifikat terus tunai. Oh, tunai ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin mengingat waktu kita sudah mencapai pukul 21 waktu Indonesia Barat, mungkin kita akhiri dulu ya Ustaz ya untuk kajian malam ini. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Panduni atas ilmu dan pemaparannya. Dan juga Bapak Ibu jazakumullah khairan sudah berkenan hadir untuk mengikuti kajian ini. Kami mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya. Insya Allah semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya. Baik, semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan. Amin. Sampai jumpa lagi insya Allah Bapak Ibu di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Lariba Consulting, Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, dan juga Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut, insya Allah bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn, maupun YouTube masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallah khair Ustaz atas waktunya ya Ustaz ya. Baik, kami tutup. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.